Apa yang menyebabkan ayah datang ke sini? Aku ini menyimpan sebuah trauma yang membuatku susah untuk melupakan hal tersebut, sehingga aku ini datang ke sini untuk sedikit melegakan trauma aku tersebut. Karena kalau saya untuk melupakan hal itu. Kalau boleh tahu trauma itu sebenarnya gimana, Bang? Gimana apa enggak? Kalau aku sih lebih ke lingkungan keluarga. Kalau boleh Mbak tahu itu, aku memiliki sebuah trauma sejak kecil. Aku tidak bersama dengan ibu saya. Ayah dan ibu saya itu cerai mulai saya berumur 6 tahun. Dan pada hari tersebut saya itu harus berpisah. Anak sekecil itu harus melihat kedua orang tuanya itu bertengkar dan membuat orang tua itu berpisah, sehingga saya itu tidak lagi bersama ibu saya, karena ibu saya itu langsung pindah rumah itu, langsung pergi merantau, sedangkan saya bersama ayah saya. Dan di situ saya berpikir, mulai saya kecil itu, kenapa saya seperti ini? Anak kecil saya itu harusnya lebih banyak dikasih sayang oleh seorang ibu, harus melihat teman-teman sebayanya itu masih digendong sama ibunya, masih dianterin sekolah sama ibunya, masih disuapin ibunya. Sedangkan saya harus bisa menerima takdir saya bahwasanya ibuku itu sudah tidak bersama saya lagi, meskipun bisa bicara lewat telepon. Ya, bagaimana tidak bisa bertemu, tidak bisa melewati hari-hari bersama ibu gitu. Itu yang membuat saya trauma mendalam. Dan sejak kejadian itu saya itu lebih ke menjadi orang yang introvert gitu. Saya sering mengurung diri, sering berpikir apakah ini sudah menjadi takdir saya, sehingga ya begitulah, saya hanya cuma merenung seperti itu saja. Cuma bisa melihat teman-teman saya itu bahagia bersama ibunya. Cuma begini, saya itu cuma berpisah. Bagaimana dengan anak-anak yang meninggal sama ibunya itu? Tapi saya itu merasa begini, aku itu menyaksikan pertengkaran antara ayah dan ibu saya itu lalu bercerai. Itu yang selalu ada di ingatan saya, itu masih teringat. Nah, setelah itu, setelah beberapa tahun ayah saya dan ibu saya itu bertengkar, kakak saya meninggal. Itu sudah menjadi hal yang paling menyakitkan di hidup saya. Berarti kalau yang itu punya trauma yang cukup mendalam tentang perceraian ibunya dan ayahnya. Ya, berarti seperti itu. Saya itu sampai bingung, aku itu mau cerita ke siapa? Karena meskipun banyak temannya, banyak teman orang-orang terdekat saya maupun keluarga saya itu memang mendengarkan cerita saya, tapi kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti dengan keadaan saya gitu. Makanya sampai saya umur berapa ini, berbelas-belas tahun kemudian, saya pergi memutuskan untuk kesini. Siapa tahu saya bisa meringankan beban yang ada di diri saya. Bagaimana saya bisa melupakan hal yang sangat menyakitkan itu, Mbak? Bagaimana kalau saya kasih terapi gestal yang tekniknya itu pakai terus-terusan?
kalau hal itu bisa memungkinkan, saya coba saya tanyakan kepada Mbak semuanya. Ini bagaimana caranya ya Mbak? Ini anggap di sini nanti ada kursi kosong. Iya. Mbak itu ungkapkan perasaan Mbak terhadap ibunya. Kan Mbak terlalu lama berpisah dengan ibunya. Nah, nanti Mbak itu anggap kursi kosong ini, anggap itu ibunya Mbak. Nah, nanti Mbak bisa bicara dengan kursi kosong ini. Ungkapkan semua perasaan Mbak terhadap ibunya. Jadi saya berbicara seolah-olah berbicara dengan ibu saya. Iya. Bayangkan kursi ini itu adalah ibumu. Terus kamu ungkapkan semua luapan perasaan kamu yang ingin kamu ungkapkan itu Mbak. Nah, aku kangen sama kamu. Sejak kejadian itu, aku masih ingat betul. Aku waktu itu masih pulang sekolah. Di sekolah SD, sekolah 1. Itu kali mama sama ayah itu bertengkar. Aku nggak mau seperti itu, Ma. Aku pengen kita kayak dulu. Aku iri pada mereka, keluarga memiliki keluarga yang lengkap, memiliki keluarga cemara. Sedangkan saya harus bisa menerima takdir saya. Aku pengen berkumpul lagi dengan mama, dengan ayah, dengan kakak. Apalagi kakak sudah meninggal. Sejak saat itu aku sudah tidak tahu lagi mau melakukan bagaimana lagi. Bayangkan Mbak, ibu kamu itu mengatakan sesuatu terhadap Mbak Mariani. Ayah itu bisa benar. Tidak resmi Iya. Tidak apa-apa nak. Kalau ini ayah sama aku, saya sama ayah kamu itu sudah tidak jodoh. Mungkin ini sudah menjadi takdir kamu. Kamu kan sudah sedewasa ini, masa kamu sudah masih menyimpan semua kejadian-kejadian itu? Coba kamu lupakan sekali saja. Apalagi kamu kan sudah beranjak kuliah kan, mestinya kamu sudah ngerti keadaan itu. Terus Mbak nanti lagi posisi Mbak Mariani untuk mengungkapkan perasaannya ke ibunya yang sudah mengatakan tadi. Tapi aku gak mau melanjutkan hidup kayak gini. Aku merasa gimana gitu tanpa seorang ibu di hidup aku. Memang aku itu bisa bicara lewat meskipun lewat telepon, tapi aku pengen jumpa sekali saja sama mama. Coba mama pulang cuma 1 bulan saja di Malaysia. Aku pengen ketemu mama. Jadi mulai sejak saya kelas 1 SD sampai sekarang, berapa tahun sudah lah kita tidak ketemu. Apalagi tidak ketemu, apalagi akhir-akhir ini aku tuh punya banyak masalah dan tidak ada lagi tempat aku untuk bercerita. Terus kembali ke cerita lagi, terus itu anggap itu ibunya mamanya Mbak Mariani yang mengatakan tentang tenggelamnya Mbak Mariani tadi. Gak apa-apa nak, aku tahu perasaan kamu gimana. Tapi aku ngerti
di negara orang itu merantau mencari uang untuk kamu juga, untuk biaya kuliah kamu juga. Kan kalau mama masih di perantauan kan kamu lancar kan uangnya, daripada lama pulang kamu nggak keuangan kamu gimana kan dengan biaya kuliah kamu. Ini aja ya kita bagi. Iya Ma, tapi gimana ya Ma, aku tuh gak bisa ibu ini terus. Masa aku tuh bahkan mikir gini, apakah aku bisa menikah dengan seorang laki-laki dan setia tidak sama seperti ayah saya. Karena aku pikir orang pertama, laki-laki pertama yang menyakitiku itu adalah ayahku sendiri. Aku bahkan begini, apakah aku mampu menjalani hidup tanpa seorang ibu yang selalu menjadi garda terdepan bagi hidupku. Bahkan di luar sana itu masih banyak anak-anak yang masih bersama ibunya, yang tertawa bersama ibunya. Dan sekarang itu bakal mikir sama aku semua, apakah aku itu jodohku tidak sama seperti ayahku, karena aku tahu aku tidak sekuat mama. Aku tuh mikir Ma, kapan kita bisa ketemu. Sabar, jangan kita mengungkapkan perasaanmu. Terus gimana rasanya Mbak Bayan sekarang? Apa masih merasa sedih? Masih gimana? Aku berbayang-bayang di masa-masa itu, tapi dengan ini aku masih agak merasa tenang. Apa yang terjadi sebenarnya itu benar. Aku cuma butuh teman yang mengerti aku, karena sejak kecil aku tuh sudah kehilangan Tuhan. Sejak kecil aku tuh kehilangan kasih sayang dari seorang ibu. Karena itu aku sekarang mungkin membutuhkan teman yang bisa mengerti aku. Tapi kan Mbak Bayan kita bisa menunjukkan tentang tanggapan ibunya yang tadi. Iya, aku hanya ingin sembuh dari trauma itu. Dan kesedihan ini Sudah itu sudah berani mengungkapkan perasaan kamu itu, mengungkapkan emosinya itu, kamu itu sudah hebat.